sobat semua, apa kabar kalian? Harus sehat selalu ya. Sebelum masuk ke pembahasan video, saya mau bilang Assalamualaikum Om Swastiastu. Di konten kali ini saya akan menjelaskan sejarah salah satu patung yang ada di Bali lagi, yaitu sejarah patung Kumbakarna Laga, si raksasa yang berjiwa pemimpin. Dan ini ada kaitannya dengan video saya sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton bisa klik di pojok kanan atas. Karena di video sebelumnya saya tidak menceritakan jalannya perang antara Rama dan Rahwana. Dan video ini memakan durasi yang lama karena kisahnya sangat menarik untuk saya ceritakan. Patung Kumbakarna Laga ini berada di Jalan Kebun Raya Eka Karya, Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Patung ini diresmikan pada 15 Juli 1999. Bertepatan pada peringatan 40 tahun berdirinya Kebun Raya Bali. Patung ini diresmikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi yang juga menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Pada saat itu Profesor Dr. Insinyur Zuhal. Sebelum membahas Kumbakarna di dalam peperangan melawan Sri Rama, siapa sih Kumbakarna ini? Dalam wiracarita Ramayana, Kumbakarna adalah saudara kandung Rahwana, raja raksasa dari Alengka. Kumbakarna merupakan seorang raksasa yang sangat tinggi dan berwajah mengerikan, tetapi bersifat perwira dan sering menyadarkan perbuatan kakaknya yang salah. Ayah Kumbakarna adalah seorang resi bernama Wisrawa, dan ibunya adalah Kekasi. Rawana, Wibisana, dan Supranaka adalah saudara kandungnya. Sementara Kubera, Kara, Dasana, Kumbini adalah saudara tirinya. Marica adalah pamannya, putra Tataka, saudara Sumali. Kumbakarna memiliki putra bernama Kumba dan Nikumba. Kedua putranya itu gugur dalam pertempuran di Alengka. Kumba menemui ajalnya di tangan Sugriwa, sedangkan Nikumba gugur di tangan Hanuman. Dan Kumbakarna memiliki suatu kelemahan, yaitu tidur selama 6 bulan, dan selama ia menjalani masa tidur, ia tidak mampu mengerahkan seluruh kekuatannya. Kelemahannya tersebut berawal saat Rahmana dan Kumbakarna mengadakan tapa. Dewa Brahma muncul karena berkenan dengan pemujaan yang mereka lakukan. Brahma memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan permohonan. Saat tiba giliran Kumbakarna untuk mengajukan permohonan, Dewa Saraswati masuk ke dalam mulutnya untuk membengkokkan lidahnya. Maka saat ia memohon Indrasan yang artinya tata Dewa Indra, ia jadi mengucapkan Nendrasan yang artinya tidur abadi. Brahma mengabulkan permohonannya. Karena merasa sayang terhadap adiknya, Rahwana meminta Brahma agar membatalkan anugerah tersebut. Brahma tidak berkenan untuk membatalkan anugerahnya, tetapi ia meringankan anugerah tersebut agar Kumbakarna tidur selama 6 bulan dan bangun selama 6 bulan. Jalan cerita Kumbakarna melawan pasukan Sri Rama. Saat kerajaan Alengka diserbu oleh Sri Rama dan sekutunya, Rahwana memerintahkan pasukannya untuk membangunkan Kumbakarna yang sedang tertidur. Utusan Rahwana membangunkan Kumbakarna dengan menggiring gajah agar menginjak-injak badannya, serta menusuk badannya dengan tombak. Kemudian saat mata Kumbakarna mulai terbuka, utusannya segera mendekatkan makanan ke hidung Kumbakarna. Setelah menyantap makanan yang dihidangkan, Kumbakarna benar-benar terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, Kumbakarna menghadap Rahwana. Ia mencoba menasehati Rahwana agar mengembalikan Dewi Sinta dan menjelaskan bahwa tindakannya yang dilakukan kakaknya itu adalah salah. Rahwana murka, ia tidak terima dinasehati oleh adiknya. Sebagai seorang kakak dan seorang raja, telah mendominasi dirinya dan menutup logikanya. Rahwana tidak suka otoritasnya diganggu oleh siapapun, termasuk oleh Kumbakarna yang merupakan adik kandungnya sendiri. Rahwana malah mengusir Kumbakarna dari kerajaan. Kumbakarna semula tidak bersedia untuk turun ke medan laga dan berperang melawan pasukan Sri Rama. Ia merasa bahwa kebijakan kakaknya lah musuh yang sebenarnya. Di sisi lain, ia juga tidak rela tanah airnya dirusak bangsa lain. Kumbakarna teringat akan sumpah setianya untuk membela negaranya.
Sumpah seorang pria, seorang satria yang pantang untuk dilanggar. Sumpah ini pula yang menjadi motivasi Kumbakarna untuk turun berperang. Setelah berpamitan dan meminta maaf kepada kakak dan keluarganya, Kumbakarna pun pergi. Beliau membawa sejumlah bala tentara raksasa dari Alengka dan Lembur Gangsa, juga menyertakan Kumbayaksa yang menjabat sebagai patih di Lembur Gangsa. Bala tamtama Kumbakarna ini pergi berperang tanpa rasa dendam dan permusuhan, semata-mata hanya untuk membela negara, bukan membela Rahwana dari ambisi pribadinya. Kumbakarna berdiri paling depan sebagai pemimpin bagi pasukannya. Sebelum berperang, sebetulnya ia ingin terlebih dahulu bertemu dan berbicara dengan adiknya Gunawan Wibisana dan Sri Rama. Namun sayang, niatnya ini dihalangi oleh beribu pasukan Wanara. Kumbakarna menerjang bala tentara Wanara. Puluhan bahkan ratusan kera besar dan kecil bergelimpangan di tangan Kumbakarna. Entah dari mana munculnya, tiba-tiba Prabu Sugriwa, raja dari kerajaan Kiskenda, telah tegak di hadapan Kumbakarna. Dengan sikap ramah dan penuh persahabatan, Kumbakarna mengucapkan salam kepada Raja Wanara yang juga merupakan adik dari Resi Subali ini. Prabu Sugriwa ini kaget atas sikap Kumbakarna. Kumbakarna menjelaskan siapa dia sebenarnya dan motivasinya berperang. Kumbakarna juga mengutarakan harapannya yang ingin bertemu dengan Gunawan Wibisana dan Sri Rama. Prabu Sugriwa pun akhirnya tersentuh dengan sikap ramah Kumbakarna ini. Namun, skenario jagat telah mempertemukan kedua kesatria ini. Walaupun tanpa dendam dan permusuhan, mereka tetap harus berperang demi mempertahankan keyakinan dan tanah air. Dalam duel ini, Prabu Sugriwa dengan tubuh yang lebih kecil dapat mendesak Kumbakarna. Ia bergelantungan dengan cakarnya di kedua telinga sambil menggigit hidung Kumbakarna. Kumbakarna kemudian merapal ajian bekah dan meniupkan angin yang sangat kencang dari rongga mulutnya. Naas bagi Kumbakarna. Kedua telinga dan hidungnya ikut terlempar bersama Prabu Sugriwa. Ia pun menderita luka parah di hidung dan telinganya. Dalam lukanya, Kumbakarna meratap dalam hati dengan memanggil nama Rahwana. Suara hati seorang kesatria tak berdaya yang kecewa atas perbuatan dan kebijakan dari atasannya yang telah merugikan dan merusak Ibu Pertiwi. Prabu Sugriwa terpental dengan membawa kedua telinga dan hidung Kumbakarna. Sebelum terjatuh ke tanah, ia berhasil diselamatkan oleh Hanoman Perbancana Suta. Prabu Sugriwa kemudian menghadap Sri Rama untuk menyampaikan harapan Kumbakarna. Sementara itu, dari pihak bala tentara Kumbakarna sudah banyak yang tewas. Patih Kumbayaksa juga telah gugur di tangan Subodra, salah satu senopati kera pasukan Sri Rama. Ditinggal Prabu Sugriwa, Kumbakarna harus menghadapi serbuan dari pasukan Wanara. Ribuan kera menyerbu ke arah Kumbakarna. Kumbakarna kembali mengamuk, pasukan kera banyak tewas dihajarnya. Di tempat lain, Prabu Sugriwa telah berhasil menemui Sri Rama dan menyampaikan laporannya. Sri Rama kemudian memerintahkan Gunawan Wibisana untuk berkenan menemui kakaknya yang sedang mengamuk di tengah pertempuran. Dengan kesaktiannya, Prabu Sugriwa kemudian berteriak memerintahkan semua pasukannya mundur untuk memberi kesempatan bagi Gunawan Wibisana bertemu dengan kakaknya. Hal ini sontak membuat kaget Kumbakarna, karena mengetahui adiknya sedang berjalan ke arahnya. Sosok tinggi besar Kumbakarna memudahkan Gunawan Wibisana untuk mengenalinya. Dari jauh ia sudah dapat mengenali sosok kakak tercintanya itu. Kumbakarna sudah tidak sabar untuk dapat bertemu dengan adik bungsunya tersebut. Namun kenyataan berkata lain. Begitu sudah dekat, Gunawan Wibisana semakin jelas melihat rupa kakaknya itu. Keadaan fisik Kumbakarna yang menyedihkan dengan darah berlumuran dan luka di mana-mana membuat adiknya tidak tega menyaksikannya. Lalu adiknya tersebut mengurungkan niat untuk menemuinya. Hal ini meninggalkan kesedihan yang sangat mendalam pada Kumbakarna.
Prabu Sugriwa kemudian memerintahkan pasukannya untuk kembali mengepung Kumbakarna. Pertempuran yang tidak fair antara Kumbakarna melawan ribuan pasukan Kera pun kembali berlangsung. Di sisi lain, Gunung Suela, Raden Laksmana memutuskan untuk membidikkan panah pusakanya ke kedua tangan Kumbakarna untuk dapat segera mengakhiri perlawanannya, agar tidak banyak lagi korban berjatuhan. Panah melesat cepat mengarah tepat ke Kumbakarna dan sama sekali tanpa disadarinya. Sekejap lagi panah itu akan mengenai kedua tangannya. Kumbakarna berkelit untuk menghindari serangan dari beberapa ekor kera. Panah itu pun akhirnya membabat putus kedua tangan Kumbakarna. Tragedi itu membuat gusar Sri Rama yang mengira Laksmana sengaja melakukan hal tersebut. Sri Rama tidak berkenan atas perlakuan adiknya yang berkesan melecehkan musuhnya. Lalu Kumbakarna bermonolog dalam hatinya, "Tuhan yang Maha Agung, mungkin ini dosa ayah dan ibu hamba. Rahwana, aku tidak merasa ini dilakukan oleh orang lain. Engkaulah yang melakukannya, Rahwana. Selamat tinggal tangan. Baru terasa sekarang bahwa semua anggota badan itu bermanfaat. Tuhan, mungkin dulu waktu aku masih sehat, masih punya tangan tidak ingat kepada Engkau, dan tidak bisa menggunakan tangan ini dengan sebaik-baiknya. Maafkan karena kerjaku hanya tidur selama di dunia." Kehilangan kedua belah tangan memang membuat Kumbakarna menyesali dan meratapi perbuatannya selama hidup. Namun tidak lantas membuat ia menyerah. Ia masih berusaha bangkit dan melawan gempuran pasukan Kera. Tiba-tiba terasa ada sesuatu yang mengenai kedua belah pahanya. Ternyata dua buah anak panah telah memutuskan kedua belah kakinya, sehingga Kumbakarna kembali ambruk dengan bergelimang darah. Ratapan menyayat hati kembali terucap di hati Kumbakarna. Ratapan yang penuh kepasrahan dari seorang hamba pada Sang Pencipta. Kumbakarna berkata, "Mungkin aku gemar tidur sehingga tidak dapat menggunakan kakiku untuk melangkah dalam kehidupan. Ya Tuhan, aku banyak dosa. Aku pasrahkan semua ke hadirat-Mu. Aku tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apapun. Tangan, kakiku sudah kembali kepadamu. Daya, upaya, dan gerakku hanya milik-Mu. Tapi teringat aku sedang berjuang. Walaupun keadaanku sudah seperti ini, semangat juang harus terus tetap ada." Kemudian Kumbakarna dengan sekuat tenaga berusaha menggulingkan tubuh raksasanya ke arah pasukan Kera yang sedang memperhatikan kenaasan yang menimpanya. Pasukan Kera banyak yang tewas karena dilindas oleh tubuh besar Kumbakarna. Lama-kelamaan ia menjadi lemas karena terlalu banyak kehilangan darah. Dalam kondisi menjelang kematiannya itu, Kumbakarna masih sangat berharap dapat bertemu dengan adik bungsunya. Sri Rama memiliki kemampuan untuk dapat mendengar suara hati Kumbakarna. Bersama Gunawan Wibisana, Sri Rama kemudian berjalan untuk menemui Kumbakarna sambil menutup muka dengan kedua tangan karena tidak kuasa melihat keadaan fisik kakaknya itu. Gunawan akhirnya dapat bertemu dengan Kumbakarna. Dengan berlinang air mata, Gunawan Wibisana bersimpuh di atas tubuh kakaknya tersebut. Suasana penuh haru serentak menyelimuti medan peperangan. Kumbakarna berwasiat kepada adiknya agar terus mengabdi kepada Sri Rama, sosok yang dianggap Kumbakarna sebagai mesiah di dunia, agar selalu menjaga dan memelihara negara. Kumbakarna juga menitipkan adik kesayangannya itu ke Sri Rama. Dalam hati dan di antara isak tangisnya, Gunawan Wibisana menyesali keadaan kakaknya. Seorang patriot sejati, pembela bangsa yang akhirnya harus gugur sebagai prajurit dari pihak Angkara Murka. Kesatria dari negeri Alengka itu kemudian tutup usia. Diiringi untayan doa dari adiknya, Sri Rama dan Lurah Semar Badranaya di tengah hujan rintik yang membasahi padang tempat pertempuran berlangsung. Kumbakarna disambut harum bunga melati yang turun dari langit. Tubuh Kumbakarna yang semula terpotong-potong dan tercecer di mana-mana tiba-tiba menyatu menjadi Kumbakarna yang utuh kembali. Kumbakarna bangkit kembali dan hilang dari pandangan mata. Rupanya Kumbakarna moksa. Jiwa dan raga Kumbakarna diterima oleh dewa dan ditempatkan di swarga Pangrantunan.
Namun ada artikel yang mengatakan bahwa Kumbakarna dibunuh oleh Sri Rama dengan senjata panahnya. Dan terbunuhnya Kumbakarna disebabkan oleh panah Sri Rama yang menebas kepalanya. Jika kalian tahu mana yang benar, bisa tulis di kolom komentar ya. Patung tersebut bukan hanya dibuat sebagai ikon di Bali atau hanya sebagai keindahan tempat wisata, melainkan ada pesan yang patut kita tiru di dalam cerita sejarah patung tersebut, yaitu berjuang tanpa pamrih, tidak untuk kepentingan derajat, pangkat, jabatan, dan kedudukan pribadi, dan harus mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Patung tersebut pernah menjadi tema Banjar Tain Siat untuk membuat ogoh-ogoh di tahun 2019 saat acara pengerupukan memperingati Tahun Baru Caka 1941. Ogoh-ogoh tersebut bisa bergerak, yang mulanya tidur bisa menjadi berdiri. Ini menggambarkan sosok Kumbakarna Laga yang terbangun dari tidurnya dan siap untuk mengikuti perang melawan Sri Rama. Demikian sejarah patung Kumbakarna Laga kali ini. Apa kalian tidak ingin berkunjung di patung raksasa berjiwa pemimpin ini? Jika video ini bermanfaat, share ke teman kalian agar menambah wawasan sejarah yang ada di Indonesia. Dan dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Lalu nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Ikuti video saya selanjutnya yang membahas tentang sejarah yang ada di Bali. Thanks for watching and see you next video.